Hai, bayangin deh, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, kamu akan berlibur ke luar angkasa. Dan kamu harus memutuskan barang apa yang layak dibawa. Tapi alih-alih memeriksa ramalan cuaca, kamu membuka simulator gravitasi. Sebab kamu ingin tahu bagaimana perilaku setiap objek di beragam planet. Misalnya, haruskah kamu membawa sekop logam ini? Menurut rencana perjalananmu, ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Kamu berencana untuk mengunjungi setiap planet di tata surya dan bahkan sejumlah bulan. Tapi karena perbedaan gravitasi di objek-objek angkasa ini, kamu nggak yakin apa barang yang kamu bawa akan berguna semua. Mari mulai dari kebutuhan dasar, Tupperware. Aku kurang tahu soal penjelajah antariksa lainnya, tapi kita, warga bumi, membawa Tupperware kemanapun kita pergi. Dan tetap aja, kalau kamu membawanya ke misalnya Merkurius, benda ini kemungkinan besar akan terbang ke atmosfer. Wadah plastik yang kamu pakai untuk menyimpan makanan ini terlalu ringan. Dan karena gravitasi di Merkurius 2,5 kali lebih lemah dibanding gravitasi bumi, mungkin kamu harus mengisi wadah plastikmu sampai penuh sebelum dikeluarkan dari pesawat antariksamu saat piknik. Kalau berat Tupperware ini sekitar 200 gram di bumi, beratnya bakal jadi cuma 1/4 di Merkurius. Nah, kalau kita masukin pisang, wortel kecil, dan 2 semangka, baru Tupperware-mu aman untuk dibawa keluar kendaraan antariksamu. Kamu bakal cuma akan kesulitan masukin semuanya ke wadah ukuran standar. Tapi tunggu, sebelum melakukannya, kamu harus tahu kalau suhu atmosfer di Merkurius bisa mencapai hingga 426 derajat Celcius. Artinya, wadah plastik apapun akan langsung meleleh begitu terpapar udaranya. Makananmu juga bakal terbakar habis. Kamu mungkin bisa mencoba membawa wadah titanium. Nah, bisa tuh. Atau makan aja makanan astronot. Nah, mau lanjut ke Venus? Oke, Venus. Kalau kamu membawa wadah kosong yang sama ke Venus, perilakunya akan serupa dengan yang terjadi di bumi. Alasannya, Venus juga dikenal sebagai kembaran planet kita. Keduanya punya banyak kesamaan, misalnya ukuran dan massa yang hampir sama. Nah, kalau soal gravitasinya, rumusnya begini. Makin besar massa dan kepadatannya, makin kuat gravitasinya. Gravitasi Venus sekitar 10% lebih lemah dari bumi. Jadi, ya kamu bisa keluar dari pesawat antariksa bersama wadahmu, kosong atau penuh, dan menikmati makan siang yang indah dan menawan di permukaan Venus. Tapi, kamu harus mencari cara untuk makan tanpa melepas pakaian antariksamu. Atmosfer Venus dipenuhi asam sulfat yang bisa mengiritasi hidung dan tenggorokan serta menyebabkan kesulitan bernapas. Atau lebih parah, jauh lebih parah. Sekarang kamu nggak perlu lagi membawa apapun yang terlalu ringan saat keluar dari Phobos. Tapi ingat ya, ini bukan nama pulau di Yunani. Bukan juga jenis yogurt Yunani, walau namanya keren. Ini adalah salah satu bulan Mars. Di sini, pesawat antariksamu bakal butuh sedikit bantuan ekstra agar tetap dekat dengan tanah. Kalau beratnya setara bus sekolah, setiap orang berukuran biasa bisa mengangkatnya hanya dengan 1 tangan. Alasannya, di Phobos, warga bumi hampir tidak merasakan berat gravitasi. Jadi, hati-hati saat melompat ya, karena dengan 1 lompatan, kamu bisa langsung terbang keluar angkasa. Penumpang di pesawat antariksa Voyager harap selalu jaga tangan dan kaki kalian di dalam. Kamu sedang mendekati Jupiter, raksasa gas. Badai tanpa akhir mengamuk di atmosfernya. Selain itu, nggak ada permukaan padat di sana, jadi kamu nggak bisa mendarat di planet ini. Kalau kamu melihat keluar jendela, kamu seperti sedang bergerak menembus awan raksasa. Tapi untuk tujuan eksperimenmu, mari kita tes. Coba lempar bola bisbol yang mau kamu bawa biar nggak bosan sama perjalanan antariksa itu ke udara. Dan ukur waktu yang dibutuhkan bola itu untuk menyentuh dalam tanda kutip permukaan Jupiter. Di bumi, bola itu akan jatuh dengan kecepatan 9.800 meter per detik. Di Jupiter, bola yang sama akan jatuh ke tanah dengan kecepatan 2,5 kali lipat. Alasannya, ukuran Jupiter lebih dari 10 kalinya ukuran bumi dan beratnya sekitar 300 kali lipat planet biru kita. Sekarang, kalau kamu memindahkan pesawat antariksamu sedikit ke samping ke salah satu bulan Jupiter, Europa, situasinya akan jauh berbeda. Melempar bola bisbol ke udara di Europa berarti kamu tak akan melihatnya lagi. Gravitasi hampir tak ada di sana. Jadi bukan cuma bola bisbol, tapi orang dewasa pun bisa terbang kapan saja.
Di sisi lain, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksa untuk menjelajahi medan gravitasi Europa, cobalah angkat kendaraan antariksamu. Di Europa, warga bumi biasa bisa dengan mudah mengangkat sampai 450 kg, setara dengan berat rusa jantan berukuran dewasa. Atau kamu bisa mengangkat formasi piramida 9 orang dewasa. Pilihannya ada padamu. Saat mendekati Saturnus, hati-hati ya. Dari jauh, cincin Saturnus terlihat halus dan padat. Dari dekat, kamu akan melihat cincin itu terbuat dari bongkahan es dan batu yang mengambang. Jangan sampai pesawat antariksamu ke dekat situ ya. Di Saturnus juga nggak ada permukaan padat, sehingga kamu nggak bisa mendarat. Dan udaranya penuh amonia. Ingat, ini adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi manusia. Di dalam pesawat antariksa, kamu menemukan koleksi buku sains fiksi yang cukup untuk memenuhi rak bukumu. Kalau di total, beratnya pasti sekitar 200 kg. Yap, banyak juga ya. Dan layaknya pahlawan super, kamu mencoba mengangkat beban lebih dari 200 kg ini sekaligus. Tapi coba tebak, kamu gagal karena gravitasi Saturnus sangat mirip dengan di bumi. Kalau kamu bingung dengan semua pembahasan gravitasi barusan, saat kita mengukur gravitasi, yang kita bahas adalah kekuatan gaya yang digunakan sebuah planet atau objek antariksa lainnya untuk menarik benda-benda ke pusatnya. Jadi, kalau kamu butuh bantuan untuk mengatur koleksi sains fiksi ini dalam urutan abjad, mintalah kru pesawatmu untuk bergeser sedikit ke objek antariksa di sebelah yang punya tarikan gravitasi lebih lemah. Misalnya, Pluto. Sekarang, Pluto nggak dianggap sebagai planet lagi. Cuma planet kerdil biasa dan salah satu yang terjauh dari matahari. Kamu harus memakai pakaian luar angkasa ekstra hangat di sana. Pluto sangat dingin dan punya permukaan kecil, lebih kecil daripada bulannya bumi. Tapi ini adalah tempat yang bagus untuk menguji kekuatanmu. Di bumi, seorang manusia biasa agak mustahil mengangkat gajah. Di Pluto, kamu bisa mengangkat seekor bayi gajah dengan berat sekitar 120 kg. Atau bahkan gajah berukuran sedang yang beratnya sekitar 900 kg. Dalam perjalanan pulang ke bumi, kamu berhenti di Uranus. Planet terdingin di tata surya kita ini punya suhu rata-rata sekitar minus 212 derajat Celcius. Jadi, kalau kamu mau keluar dari pesawat antariksamu, kamu akan membeku. Meski gravitasi di Uranus sangat mirip dengan bumi, ada satu hal yang sangat berbeda, waktu. Liburan 2 minggu di bumi berubah menjadi liburan selama 3 tahun di Uranus. Saat kamu bosan dengan planet dingin, kamu bisa melakukan perjalanan kembali ke planet yang lebih hangat. Oke, nah Mars jelas lebih hangat daripada Uranus, tapi suhu rata-ratanya masih sekitar minus 62 derajat Celcius. Di bumi kita cuma punya suhu serendah itu di kutub selatan saat musim dingin. Saat mendarat di Mars, kamu akan mulai merasa ringan sekaligus kuat. Gravitasi Mars sekitar 2,5 kali lebih lemah dibanding bumi. Dengan kata lain, kamu mungkin bisa berhasil mengangkat berat badanmu sendiri tanpa kesulitan. Jadi, mau mewujudkan mimpimu untuk bisa handstand? Nah, kamu bisa mewujudkannya di sini. Wah, akhirnya kamu bisa dapat apartemen berukuran 2 kali 2 meter ini. Teman-temanmu nggak punya tempat tinggal seperti ini. Kebanyakan dari mereka tinggal di dalam modul kapsul yang cuma bisa dipakai rebahan tanpa banyak menggerakkan badan. Bangunan yang mereka sebut sebagai mansion di era ini ternyata sangat mahal. Dan kamu masih nggak habis pikir. Besok, kamu perlu menandatangani kontrak dan membayar uang mukanya. Sebetulnya, kamu bisa punya kesempatan beli apartemen seperti ini cuma karena menang lotre. Jadi kurang lebih begini cara hidup manusia pada tahun 2999. Tapi ada juga sejumlah orang yang menginvestasikan banyak blok apartemen milenium terbaru di planet lain. Tren real estate termutakhir nunjukin kalau manusia akan segera pindah ke planet Rose 128b, planet Mars atau malah Saturnus. Kamu juga sempat mempertimbangkan ide ini, tapi masih ngefans berat dengan bumi dan seisinya. Saat kamu lagi ngopi di pagi hari, hologram iklan pop-up langsung memenuhi ruangan kapsulmu. Wahai penduduk bumi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidupmu. Cek aja blok apartemen terbaru di Rose 128b, Mars, Europa, dan Saturnus. Investasikan tempat tinggal dan kehidupan barumu di sana. Perjalanan dengan bus akan selalu tersedia setiap hari.
Kamu pun langsung memanfaatkan peluang ini. Waktumu masih cukup kok sebelum kamu menandatangani kontrak itu. Jangan sampai kesempatanmu hilang begitu aja ya. Perjalanannya cuma selama sehari loh. Jarak 11 tahun cahaya dari bumi ke planet Rose 128b nggak akan jadi masalah. Kamu tinggal naik bus yang udah disediain tadi. Berarti kamu bisa memanfaatkan momen ini untuk ngebuktiin kalau nggak ada tempat lain yang bisa menyamai bumi. Pilihanmu ini pasti sudah tepat. Sesaat kemudian kamu sampai di terminal bus ruang angkasa. Dalam hitungan 3, 2, 1, busmu mulai melaju. Dan 2 jam kemudian, kamu sudah sampai di planet Rose 128b. Wah, planet ini agak mirip dengan bumi jadul yang sudah kamu lihat dalam presentasi ilmiah di kampus. Permukaannya berbatu-batu dan diselingi area hijau. Mungkin di situ ada hutan dan padang rumput yang udah dibikin oleh para ilmuwan. Planet ini juga punya atmosfer buatan. Agen real estate menilai positif langkah ini karena semua kondisi cuacanya jadi bisa diprediksi. Penghuninya bisa mengendalikan cuaca, tapi minusnya saat cuacanya terus membaik, biaya yang dikucurkan juga makin banyak. Semua penghuni Rose 128b harus terlindung dari sinar ultraviolet, padahal indeksnya mencapai 38% lebih tinggi dari bumi. Jadi, tabir surya biasa nggak akan begitu ngefek. Orang-orang bilang planet ini mirip dengan kembaran bumi, tapi kamu kurang sependapat. Di situ memang ada sejumlah tumbuhan, tapi lingkungannya kelihatan sangat aneh. Ibaratnya seperti kamu berada di dunia game. Di dekat blok apartemen terdapat kebun dan area pertanian kecil yang menghasilkan makanan organik untuk para penduduk lokal. Jadi kamu mulai mendekatinya untuk ngecek langsung. Buah dan sayuran yang tumbuh di situ juga kelihatan sangat aneh. Kamu baru tahu kalau ini ternyata pohon apel, tapi kok nggak ada kuncup bunganya? Yang ada cuma microchip. Buahnya juga berbentuk kotak, apalagi warnanya mirip pelangi. Saat kamu mau melangkah, kakimu tiba-tiba terantuk batu. Inilah salah satu benda asli di planet ini yang nggak perlu didatangkan dari bumi. Hidungmu dihinggapi kupu-kupu tuh. Sebelum kamu berhasil memegangnya, serangga itu sudah hancur dalam piksel kecil. Agen real estate itu segera mendekatimu dan membantumu bangkit. Dia bilang, semua hewan di sini masih berbentuk hologram karena ilmuwan belum bisa memindahkan semuanya dari bumi. Semua unsur di dalamnya saling berkaitan erat, dan seekor kupu-kupu kecil pun bisa menghasilkan perbedaan signifikan. Uang muka yang kamu bayarkan di bumi bisa dipakai untuk beli apartemen 2 lantai di planet ini. Tapi masalahnya, perjalanan ke tempat kerja tiap hari bisa sangat menguras energi. Perhatian semuanya, kita menuju Mars. Ada banyak blok apartemen yang bisa kamu miliki. Oh, itu sih agen real estate yang tadi. Kamu segera naik bus dan beberapa saat kemudian sudah mendarat di permukaan Mars. Pada tahun 2999, planet ini kelihatan sangat indah tapi agak berpasir. Ilmuwan masih belum bisa mengangkut air dalam wujud cair ke planet ini, meskipun atmosfernya normal-normal aja. Suhu di sini semakin hangat karena mereka sedang bikin kondisinya laik huni. Meskipun ada gletser, semua airnya langsung menguap karena panas. Kamu melihat mesin besar melayang-layang di angkasa. Menurut si agen real estate, mesin ini menjadi alat penting yang bisa menahan uap air di udara untuk menghasilkan air dalam kemasan kantong. Dia kemudian memberimu satu kantong. Bentuknya aneh, mirip balon udara. Kamu pun langsung menghirupnya. Dan seumur-umur kamu baru pertama kali mencobanya. Kok bisa ya gas kayak gini bikin hausmu hilang? Tumbuhan utama di Mars terdiri dari berbagai macam kaktus. Kaktus telah beradaptasi dengan iklim di Mars. Para ilmuwan juga berhasil menyilangkan gen tanaman lain dengan gen kaktus. Tumbuhan ini sebetulnya pohon maple Mars dan daunnya sangat khas. Lihat deh. Pir ini berbuah di pohon kaktus. Di situ juga ada mangga, alpukat, dan buah lain. Semua pohon ini bisa tumbuh subur karena mendapat suplai cahaya matahari dan air yang berwujud gas. Kondisi di sini mirip banget kayak di bumi. Kalau di Rose 128b masih perlu dikembangkan. Peternakan kuda pertama di Mars telah didirikan lebih dari 200 tahun lalu. Tapi real estate di sini lebih mahal. Jadi kamu cuma bisa beli apartemen studio yang lumayan bagus. Menarik juga ya. Nah, sudah saatnya kamu beralih ke tempat lain.
Kali ini kamu terbang menuju Europa, salah satu satelit Jupiter. Kamu telah mengunjungi tempat kesukaanmu ini tahun lalu. 1000 tahun lalu, para ilmuwan mengira ada air di bawah kerak esnya, dan ternyata mereka memang benar. Kerak itu mulai mencair dan membentuk lautan seluas 2 kalinya lautan di bumi. Malahan, selama itu juga tempat ini telah berubah secara signifikan. Semua retakan di permukaannya menghasilkan banyak benua kecil yang diberi nama sesuai dengan negara-negara di Eropa. Tapi sayangnya, waktumu sangat mepet. Jadi, kamu cuma bisa singgah di Italia. Benua ini dikelilingi perairan berwarna biru serta dipenuhi hamparan pohon lemon beraroma segar. Penghuninya bisa bikin pizza dengan tomat segar. Dan meskipun ukurannya sebesar semangka di bumi, satu tomat bisa disulap jadi 2 pizza. Kamu mengamati brosur Eropa untuk menggali informasi soal benua lain. Di Norwegia, ada banyak gunung yang sangat mirip dengan Fjord Norwegia. Di Prancis ada ladang lavender super luas. Dan di Yunani, ada banyak lahan pertanian dengan pohon zaitunnya. Kamu langsung menutup brosur itu setelah tahu kalau real estate di sini hampir semahal di bumi. Wajar aja sih, kan ada banyak orang yang mau menempati. Waktumu habis, masih ada satu planet lagi yang perlu kamu singgahi. Sesaat sebelum bus mendarat di tempat tujuan, terdengar pengumuman, "Selamat datang di Saturnus. Mohon kenakan masker renang agar kalian bisa menyelam sambil melihat blok apartemen terakhir." Ilmuwan telah menghabiskan waktu lebih dari 250 tahun untuk membuat permukaan Saturnus menjadi padat, tapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka bikin pemukiman pertama pada tahun 2980-an saat kamu masih belia. Gaya gravitasi Saturnus sedikit lebih kuat daripada bumi, sehingga para ilmuwan bisa bikin komplek besar di bawah kubah sebagai tempat tinggal. Di bawah lautan gas Saturnus, terdapat berbagai jenis ubur-ubur, gurita, dan hiu. Penampilan semua hewan ini agak berlainan, karena mereka telah beradaptasi dengan planet lain. Sirip hiu ini kelihatan jauh lebih besar untuk membantunya bertahan di tengah terpaan angin kencang sengebut 1170 km per jam. Tapi yang paling menarik justru tumbuhannya. Menurut keterangan pada brosur, alga Saturnus minimal punya 3000 jenis warna, dan kamu bisa mengatur intensitas dan coraknya dengan remote control. 2 jam kemudian, kamu sudah berada di kapsulmu lagi. Dan rupanya kamu masih sulit tidur, padahal besok akan jadi hari pentingmu. Dan kamu masih belum bisa memutuskan. Di mimpimu, kamu bisa ngelihat apartemen studio Mars sambil makan pancake ala Mars dengan topping sirup maple kaktus. Alarmmu berbunyi, "Selamat pagi, kamu berhasil memiliki apartemen sendiri di bumi pada tahun 2999. Cuma segelintir orang yang bisa memilikinya pada tahun 2999 ini." Tanganmu sudah memegang satu set kunci. Lalu di ponselmu muncul notifikasi, "Sewakan apartemenmu di bumi, lalu pindah aja ke Mars. Di sana kamu nggak perlu repot-repot kerja, dan kamu cuma bisa meresponnya dengan senyum." Kamu mulai terbang menjauhi orbit bumi dengan pesawat luar angkasa super canggih. Setelah mencapai jarak aman, kemudian, wus, pesawatmu langsung melesat keluar angkasa. Keren abis! Cahaya dari ribuan bintang berkelebat melewatimu. Dan cuma dalam hitungan menit, kamu telah sampai di seberang galaksi Bima Sakti. Perjalanan seperti ini sudah lazim dilakukan, dan kamu termasuk orang yang berhasil menjelajahi seantero galaksi. Tapi untuk sampai di sana, kamu harus menempuhnya selama 90 juta tahun. Gimana caranya ya? Sama kayak di game komputer, kita perlu 3 unit kapal induk yang bisa melaju sampai sengebut 499 km per detik. Masing-masing kapal punya 10 pad kolonisasi dan bisa melepas pad untuk diluncurkan ke planet tujuan. Ada juga 2 kapal cepat yang melaju 2 kali lebih ngebut, tapi cuma bisa ngebentuk koloni di satu planet. Tiap planet yang dikolonisasi bisa mengirimkan kapal baru dalam ekspedisinya. Jadi, manusia sudah bisa melintasi seluruh galaksi dalam waktu 90 juta tahun. Sebagian besar dari waktu ini dihabiskan untuk melewati antar bintang. Tapi, kendala utamanya ada pada kecepatan. Tahun 2021, kapal luar angkasa kita bisa terbang secepat 39.984 km per jam. Kalau bisa terbang sengebut ini, kita akan melintasi Amerika Serikat dari New York ke Los Angeles maksimal cuma selama 4 menit. Tapi tetap aja sih, perjalanan menuju Mars harus ditempuh selama 7 bulan.
Bintang terdekat dari matahari kita yaitu Proxima Centauri berjarak 4,2 tahun cahaya. Sebagai materi tercepat di semesta ini, cahaya bergerak dari matahari ke Proxima Centauri selama 4,2 tahun. Sedangkan roket perlu terbang selama 73.000 tahun. Jauh lebih lama dari peradaban manusia maju di muka bumi. Galaksi Bima Sakti berdiameter 105.000 tahun cahaya. Mau kita terbang sengebut cahaya pun, waktu tempuhnya akan sangat lama. Manusia kemudian mencari alternatif lain untuk piknik keluar angkasa. Kita lompat dikit ke masa depan yuk. Semisal nih, masalah tadi udah terpecahkan, maka kita akan bisa melesat dengan probe mikroskopis yang ditenagai oleh berkas sinar laser dari bumi. Kemudian, kecepatan probe kita jadi bertambah sampai 25% dari kecepatan cahaya. Itu pun masih sangat lambat. Kendalanya satu sih, nggak ada benda bermassa yang bisa melaju dengan kecepatan cahaya. Oke lah, berarti kita perlu ngebahas soal penelitian pendorong Alcubierre. Dengan metode ini, kita nggak pakai perpindahan dari titik A ke titik B, tapi jarak di kedua titik perlu didekatkan. Lihat kertas rimin ini baik-baik ya. Semisal kamu perlu pergi ke tempat tujuanmu dengan ngelewatin 3 kotak ini. Kamu nggak akan bergerak lurus dengan kecepatan tinggi, tapi perlu ngelipet kotaknya agar pesawatmu sampai di titik B. Setelah lipetannya dibuka lagi, luar angkasa kembali normal. Dan kamu sudah berpindah tempat tujuan tanpa perlu bergerak. Jadi, sederhananya begitu ya cara kerjanya. Pendorong Alcubierre ini akan memperpendek jarak di depan pesawat dan memperpanjang bagian di belakang ekornya. Menurut teori, pesawat luar angkasa pendorong Alcubierre memang bisa bergerak pada kecepatan berapapun, bahkan lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Tapi jumlah energi yang diperlukan juga sangat besar, bahkan bisa setara dengan energi massa di seluruh Jupiter. Saat sebagian ilmuwan tengah mengupayakan perbaikan pada pendorong Alcubierre, sebagian lainnya justru mengamati objek paling misterius di alam semesta ini, alias lubang hitam. Objek super berat ini bisa menyedot dan memerangkap cahaya. Oke, kita analogikan ruang dan waktu kita sebagai trampolin lingkaran ya. Kalau kamu naruh bola basket di tengahnya, trampolin akan ngebentuk lekukan. Semua benda yang kamu taruh di bagian ini akan menggelinding di dekat bola basket. Begitulah cara kerja gravitasi. Tapi kalau kamu menggulirkan bola golf melewati bola basket, kemungkinan bola itu akan keluar dari lekukan trampolin. Ganti bolanya dengan bola bowling ya, pasti lekukan yang terbentuk akan lebih dalam. Tuh kan? Dan bola golf tadi pasti akan ikut masuk ke lekukan bersama bola bowling tanpa bisa keluar lagi. Begitulah cara kerja lubang hitam. Sebagian ilmuwan juga percaya di pusat lubang hitam kemungkinan ada lubang cacing. Lubang ini menjadi jalan pintas dari titik A ke titik B di alam semesta. Di kertas rimin tadi, kita nggak bergerak lurus, tapi cuma ngelipet kertasnya sehingga titik A berhimpitan dengan titik B. Kita lubangi titiknya ya, lalu bergerak ke titik B. Nah sekarang, coba deh buka lipetan kertasnya. Tuh kan, kamu langsung sampai ke titik tujuanmu. Menurut salah satu teori, pesawat luar angkasa akan terbang melewati lubang cacing kalau bisa menahan tekanan medan gravitasi di lubang hitam. Lubang cacing ini kemudian akan mengarahkannya ke suatu tempat, bisa menuju galaksi lain atau malah dunia paralel. Wah, percobaan kita telah berhasil. Nah, coba deh amati galaksi Bima Sakti kita ini. Dari sini, kita bisa terbang ke tempat lain. Tapi kita perlu nentuin tempat kolonisasi yang pas dulu. Di jagat raya, ada triliunan bintang yang masing-masing dikelilingi planet dan sebagian di antaranya bisa saja laik huni. Berarti kita perlu menyeleksi daftarnya kan? Cari dulu bintang yang masih relatif muda, kurang lebih mirip dengan matahari kita. Di dekat bintang ini, koloni manusia kemungkinan akan bisa bertahan lama. Setelah menua, bintang mulai membesar dan berubah warna menjadi merah. Di akhir masa hidupnya, bintang bisa menyedot semua planet di sekelilingnya, lalu menghasilkan ledakan kuat hingga cahayanya bisa terlihat dari jarak puluhan tahun cahaya. Selanjutnya, kandidat planet harus berada di zona laik huni dari bintang induknya. Jaraknya harus pas dan gak bisa terlalu jauh atau terlalu mepet. Dengan begini, suhunya juga akan sesuai. Airnya harus berwujud cair dan permukaan planetnya harus padat biar nantinya bisa kita tapaki dan tempati. Yang juga nggak kalah penting adalah ukuran planetnya. Kalau terlalu besar, gaya gravitasinya akan menekan kita, sehingga kita akan sulit melompat, berjalan, dan mengangkat beban setelah lama terbiasa dengan gravitasi bumi.
Tapi kalau planetnya terlalu kecil, tubuh kita seakan-akan menjadi super kuat, lompatan kita jadi lebih tinggi, dan beban yang bisa kita angkat semakin bertambah. Minusnya, otot kita jadi kehilangan bentuk dan kesehatan kita terus menurun, jadi kita perlu nyari planet seukuran bumi. Totalnya ada sekitar 100.000 sistem bintang yang sesuai dengan parameter kita tadi. Jadi kita perlu milih yang paling sesuai. Nah, ini nih target pertama kita. Sebut saja namanya rumah baru. Oke sip, nyalain dulu mesin pesawat super ngebutnya, kemudian wuss, langsung sampai. Meski sudah memenuhi semua kriteria kita, ternyata planet ini masih belum bisa disebut sebagai rumah. Permukaannya berupa gurun luas yang dipenuhi dengan kawah dan ngarai, sehingga kita perlu bekerja ekstra keras untuk bikin tempat ini bisa dihuni seperti di bumi. Fase terraformasi planet ini akan segera dimulai, maka kita perlu mengubah iklim dan atmosfernya. Diperlukan sekitar 78% nitrogen dan 21% oksigen agar kita bisa bernafas tanpa memakai alat bantu. Jadi, kita perlu mendirikan pabrik udara, sedangkan beberapa spesies tumbuhan akan bisa menghasilkan air. Kita juga perlu bikin pembangkit listrik dan pabrik penghasil bahan bakar pesawat luar angkasa. Oh ya, ekstraksi makanan juga penting. Kalau semuanya sudah siap, koloni di sini bisa terbentuk dengan sendirinya. Beberapa abad kemudian, perkembangan di planet ini akan mulai terasa dan penduduknya juga mulai bertambah sehingga kita akan siap mengirimkan ekspedisi ke dunia di sekitarnya. Selama jutaan tahun, umat manusia telah tersebar di seluruh penjuru Bima Sakti. Kita terus menjelajahi galaksi dan berpindah planet untuk membentuk koloni. Eksplorasi kita nggak cuma antar planet aja, tapi juga antar bintang. Dan selanjutnya, kita siap beralih menjadi spesies antar galaksi. Ini galaksi Bima Sakti, kita perkecil dulu ya. Nah, ini grup lokal galaksi kita. Masing-masing terdiri dari jutaan bintang yang bisa menjadi kandidat kolonisasi kita. Tapi kita perlu terbang sejauh 5 juta tahun cahaya untuk sampai ke situ. Oke, kita perkecil lagi dan sampai di super cluster Virgo. Ada sekitar 100 gugus galaksi yang mirip dengan Bima Sakti. Lalu kita perkecil lagi. Saat ini, kita sejauh 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Tepatnya di super cluster tetangga. Galaksinya mulai kelihatan mirip titik kecil kan? Padahal di dalamnya ada ribuan sampai jutaan galaksi. Perkecil lagi, sekarang kita sudah sampai di 14 miliar tahun cahaya dari bumi. Inilah alam semesta yang bisa kita amati. Di sini ada sekitar 2 triliun galaksi. Meski sudah ngebut sampai 1000 kali kecepatan cahaya pun, kita perlu nunggu sampai miliaran tahun untuk berkoloni di 1% bintangnya. Tapi nggak cuma itu aja, ada titik dingin di alam semesta yang juga bisa kita amati. Sebagian ilmuwan meyakininya sebagai bekas dari tabrakan antar alam semesta. Menurut anggapan mereka, alam semesta bisa berwujud mirip gelembung dan masing-masingnya punya triliunan galaksi. Saat gelembung dari semesta lain menabrak semesta kita, gaya gravitasinya mengoyak gugusan galaksi kita. Kalau teori ini terbukti benar, berarti dunia paralel emang beneran ada. Kita pun akan punya kemungkinan tak terbatas untuk mengeksplorasi dan menemukan dunia baru serta berinteraksi dengan peradaban di luar bumi. Wah, pasti bakalan seru banget tuh. Pemandangan ini mungkin mirip dengan adegan film sci-fi keren atau lukisan menakjubkan. Tapi ini sebenarnya rekaman asli dari planet Mars. Planet yang dikenal karena warna karatnya yang cerah. Lapisan batu dan debu menutupi permukaan planet ini. Lapisan ini terdiri dari mineral yang kaya akan besi, sehingga sebagian besar debu di Mars adalah besi oksida. Kandungan ini mengapung di atmosfer dan menciptakan kabut merah jingga di sekitar planet ini. Tapi, Mars punya beberapa ciri khas yang lebih menakjubkan, seperti bintik-bintik biru di permukaannya ini. Bentuknya mirip bukit pasir yang diukir oleh angin, dengan lebar sekitar 30 km. Astronaut melihat bukit pasir ini di kutub utara Mars. Ini adalah wilayah yang meliputi area sebesar Texas. Bentuk bukit pasir biru yang dibuat oleh angin ini mirip garis panjang bergelombang. Angin di Mars kuat dan tak pernah berhenti. Angin ini mengubah permukaan tandus Mars menjadi medan luas yang indah. Angin ini dipengaruhi banyak faktor seperti fluktuasi suhu yang terjadi dalam siklus planet ini. Atmosfer Mars tipis, jadi kemungkinan besar air cair tak akan bertahan di sana untuk jangka waktu panjang. Sehingga, meski diameter Mars cuma setengah diameter bumi, jumlah tanah keringnya sama dengan planet kita. Atmosfer yang tipis juga menjadi penyebab kenapa angin di sana harus kuat dan cepat untuk bisa meniup pasir dan membentuk bukit pasir ini.
Di Mars, angin biasanya melaju pada kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Nah, meski foto ini terlihat lumayan warna-warni, bukit pasir ini sebenarnya tidak biru. Peta kebiruan ini menandakan bagian yang lebih dingin, sementara yang hangat berwarna jingga kekuningan. Gambar ini adalah bagian dari serangkaian foto yang dirilis untuk merayakan peringatan 20 tahun Odyssey, pesawat luar angkasa yang mengorbit Mars. Mars punya banyak bukit pasir yang tersebar di seluruh permukaannya. Sebagiannya terbentuk 1 miliar tahun lalu, seperti yang ada di wilayah Valles Marineris. Area ini belum berubah karena tekanan atmosfer dan pola angin di sana tetap sama. Akan tetapi, ada beberapa yang berubah. Misalnya, beberapa bukit pasir ini diselimuti es. Di sini, bukit pasir utamanya punya pola-pola gelap. Penyebabnya mungkin karena embun beku datang dan pergi, tergantung pada musim. Mars punya 4 musim, seperti bumi, tapi durasinya 2 kali lebih panjang. Penyebabnya, Mars butuh sekitar 2 tahun bumi untuk mengitari matahari. Musim lebih keras di bagian selatan Mars dibanding di utara. Selama musim dingin selatan, planet ini sangat jauh dari matahari. Mars bergerak lumayan lambat dan orbitnya berbentuk oval, berbeda dengan orbit bumi yang hampir bundar sempurna. Musim semi di Mars adalah musim dengan banyak badai debu yang dimulai di satu bagian planet ini dan pada akhirnya berubah menjadi badai besar. Badai ini menjadi begitu besar hingga bisa menyelimuti seluruh planet. Tiap planet di tata surya kita punya keistimewaannya masing-masing. Contohnya Jupiter. Planet ini bukan cuma yang paling besar dan ukurannya 2 kali lebih besar dibanding total semua planet lain, tapi juga punya lautan terbesar di tata surya. Jupiter terbuat dari elemen yang serupa dengan matahari, dengan helium dan hidrogen yang mendominasi. Di bagian yang lebih dalam dari atmosfer Jupiter, suhu dan tekanannya meningkat. Jadi, gas hidrogen ini terkompresi dan berubah menjadi cairan, sehingga memberikan Jupiter area lautan paling besar, namun terbuat dari hidrogen, bukan air. Ada juga teori yang mengatakan bahwa di suatu titik di tengah planet Jupiter, tekanannya meningkat begitu tinggi hingga elektron mulai terperas dari atom hidrogen. Ini menyebabkan cairan di sana menghantarkan listrik sama efektifnya dengan sebagian besar logam. Jupiter berputar dengan cepat sehingga menciptakan arus listrik dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Tapi sebagai raksasa gas, planet ini tidak punya permukaan padat. Pusaran dan garis-garis di planet ini adalah awan air dan amonia yang dingin dan berangin. Jupiter juga punya bintik merah besar khas yang merupakan badai raksasa dengan awan berwarna lembayung yang berputar melawan arah jarum jam. Angin di sana jauh lebih cepat daripada badai manapun di bumi. Bintik merah besar ini sudah agak berubah sepanjang waktu dan ukurannya kini lebih besar daripada bumi. Ukurannya 1,3 kali lebih besar dari bumi. Para ilmuwan telah menemukan bahwa akar pusaran ini mencapai lebih dari 320 km ke atmosfer Jupiter. Badai tropis yang biasa kita lihat di planet kita hanya bisa punya panjang 15 km dari atas sampai dasar badai. Kini, bintik merah ini menjadi lebih sempit sekaligus lebih tinggi. Jupiter juga punya puluhan bulan dan beberapa cincin. Tapi tidak seperti cincin Saturnus, warnanya agak pudar dan sebagian besar terbuat dari debu, bukan es. Selain itu, ada lautan asin di bawah permukaan bulan terbesar Jupiter, Ganymede. Lautan ini tersembunyi di bawah kerak sedingin es yang tebal dan kemungkinan mengandung lebih banyak air daripada semua sumber air yang ada di permukaan bumi. Teori mengatakan, kedalaman lautan ini sekitar 100 km, 10 kali lebih besar dibanding titik terdalam di lautan planet kita. Jupiter dan Saturnus mengandung 10 juta ton batu mulia. Tekanan di dalam atmosfer planet ini sebenarnya bisa mengubah karbon menjadi potongan-potongan kecil berlian. Dengan menaruhnya di bawah suhu dan tekanan ekstrim, batuan dapat meleleh. Ini mungkin bisa menghasilkan sejenis hujan berlian. Awalnya, tata surya kita cuma awan gas dan debu yang berputar-putar. Awan ini akhirnya berkembang menjadi cakram berputar dengan bintang pusat di tengahnya. Hampir semua planet di tata surya kita bergerak melawan arah jarum jam mengitari matahari. Cuma Venus yang berjalan searah jarum jam. Sementara Uranus mengorbit menyamping. Planet-planet ini kemungkinan berbeda karena dahulu asteroid besar menghantam keduanya dan menggesernya dari jalur.
Ada kemungkinan bahwa Venus bisa menjadi planet yang layak huni. Mungkin bukan dalam kondisinya sekarang, yaitu penuh awan asam sulfat dan tekanan atmosfer yang luar biasa. Gravitasi di sana 90 kali lebih besar daripada bumi. Suhunya juga sangat tinggi, kondisi Venus sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Dengan suhu 462 derajat Celcius, Venus lebih panas daripada Merkurius, meski letaknya lebih jauh dari matahari. Ini terjadi karena ada terlalu banyak karbon dioksida di atmosfer Venus. Lapisan ini memerangkap panas yang menyebabkan suhu naik jauh lebih tinggi daripada seharusnya. Tapi simulasi menunjukkan bahwa sekitar 700 juta tahun lalu, Venus mungkin merupakan tempat yang indah dengan suhu sedang dan air cair. Kondisi ini agak mirip dengan yang kita miliki di bumi. Uranus bukanlah raksasa gas, karena sebenarnya terbentuk dari es. Atmosfernya mengandung metana yang membuat planet ini terlihat biru. Ada 27 bulan, 2 pasang cincin, dan banyak es di atmosfernya. Satu hari di Uranus berlangsung 17 jam lebih sedikit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan Uranus untuk berputar 1 kali pada porosnya. Tapi kemiringannya sangatlah jelas, hingga biasanya salah satu kutubnya mengarah ke matahari. Itu sebabnya lama siang hari di kutub utaranya mencapai hampir setengah tahun. 1 tahun di Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Kalau kamu tinggal di Uranus dan lebih dekat ke kutub utaranya, kamu akan bisa melihat matahari di langit selama 42 tahun. Itu adalah musim panas di Uranus. Setelah itu, matahari akan terbenam dan kamu harus menjalani 42 tahun lagi dalam kegelapan. Inilah musim dingin di Uranus. Neptunus adalah raksasa gas terjauh dan terkecil. Gravitasi di planet ini mirip dengan yang ada di bumi. Tapi kamu tak akan bisa berdiri di permukaan Neptunus karena terbuat dari gas, bukan tanah padat. Triton, bulan Neptunus terbesar, mengitari Neptunus dengan cara yang sangat unik. Triton bergerak mundur dibanding bulan Neptunus lainnya. Triton juga perlahan-lahan berputar ke dalam mendekati Neptunus. Suatu hari, miliaran tahun dari sekarang, Triton mungkin akan hancur akibat kekuatan gravitasi Neptunus dan berubah menjadi cincin. Cincin ini akan terus ditarik ke dalam sampai akhirnya jatuh ke planet itu. Pluto adalah planet Katai dan setahun di sana berlangsung selama 248 tahun bumi. Tapi, meski tidak dianggap sebagai planet, Pluto masih punya beberapa hal menarik, seperti pegunungan terapung. Gletser nitrogen Pluto membawa bukit-bukit terisolasi yang tak terhitung jumlahnya sampai beberapa kilometer. Bukit ini mengandung potongan es air dari dataran tinggi planet Katai itu. Es nitrogen lebih padat daripada es air. Jadi, para ilmuwan berpikir, bukit es air yang mengapung di lautan nitrogen beku mirip seperti gunung es di Samudra Arktik bumi. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi. Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali, semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya, kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu, kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet, bisa dingin banget, atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius.
Ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki bintang kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Apa tuh di kejauhan? Mirip tornado. Itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1.300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak? Itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat.
Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus. Itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini, setidaknya 13 km per jam. Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi, 79 kg. Tapi kecepatan Lihatlah pria kekar berkulit oranye ini. Dia sudah berada di Mars selama beberapa waktu. Itulah sebabnya dia kelihatan seperti salah memakai krim tanning. Tahukah kamu, kandungan karotenoid dalam wortel, ubi jalar, paprika, tomat, dan labu melindunginya dari sinar UV? Semakin banyak yang dia makan, semakin oranye warna kulitnya. Dan soal tubuhnya yang kekar, itu semua karena gravitasi Mars. Gravitasi di sini membuat kita memahami berat badan dengan cara berbeda. Dan kalau ingin bugar di Mars, kita harus makan banyak. Contohnya, seseorang dengan berat 68 kg di bumi, di Mars beratnya hanya 25 kg. Jadi, makan berlebihan bisa bantu memperkecil selisih gravitasi dengan berat badan. Lain lagi dengan Merkurius, di sana lebih panas daripada aspal Georgia di siang hari, tapi lebih dingin dari kastil Elsa di malam hari. Kamu harus terbuat dari logam dengan titik leleh yang tinggi untuk bisa bertahan hidup di sini. Manusia biasa seperti kita akan hangus. Meskipun Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari, Venus masih menjadi yang terpanas. Kehidupan di Venus itu sama saja dengan kehidupan di kembaran matahari yang jahat. Suhu di sini rata-rata berkisar 466 derajat Celcius. Bertahan hidup di suhu air mendidih atau di suhu panas ekstrim Venus sangatlah sulit bagi sebagian besar spesies bumi. Hanya beberapa spesies tertentu yang mampu bertahan dalam suhu sangat panas. Yang lainnya bergegas ke Starbucks untuk menikmati ice latte saat musim semi tiba. Jadi, gak ada manusia yang bisa berevolusi untuk bertahan hidup di Venus. Satu-satunya makhluk yang bisa berkembang di sana mungkin tardigrada dan orang-orang aneh yang menambahkan saus pedas ke segala sesuatu. Kamu penasaran apa itu tardigrada? Mereka adalah makhluk mirip ulat yang sangat kecil dan menggemaskan dan punya daya tahan luar biasa. Mereka sanggup bertahan dalam air mendidih, dasar palung laut, dan antariksa yang dingin dan tanpa cahaya. Baru-baru ini, tardigrada diikutkan dalam penelitian ilmiah di atas pesawat antariksa yang sayangnya jatuh di bulan. Para ilmuwan menduga tardigrada itu mungkin selamat dari benturan. Hei, kamu mau berubah menjadi makhluk ini dan tinggal di Venus? Oke, sudah cukup membahas planet-planet terestrialnya. Ayo kita beralih ke planet gas raksasa. Lihatlah makhluk dari Saturnus ini. Dia punya sirip alih-alih lengan dan lubang kecil tanpa penutup alih-alih telinga biasa. Sebagian besar raksasa gas lebih dingin daripada hati mantanmu dengan suhu sekitar minus 140 derajat Celcius. Kita nggak bisa berjalan di atasnya, tapi bisa mengubahnya jadi bola salju atau kristal es kalau mau. Kondisi di Jupiter juga 0,5 meter dengan gravitasi bumi. Verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi.
Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Ya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi, 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius, 1,2 meter. Sekarang siap-siap ya. Hah? Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat, meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat, tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang Uranus. Dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Kakiku mati rasa. 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya Tidak. Jangan. Oh, tidak. Jangan berteriak. Kamu bisa ngomong? Tidak. Jangan coba-coba kabur. Wow. Oke, aku ngerti. Astaga, nggak perlu pakai kekerasan di sini. Dasar manusia kejam. Makan dengan tenang pun nggak bisa. Bulan adalah tetangga antariksa terdekat bumi dan satu-satunya satelit alami bumi. Bulan kemungkinan terbentuk saat benda objek seukuran Mars menabrak planet kita miliaran tahun lalu. Aku belum lahir saat itu. Bencana ini mengubah bumi menjadi bola batu cair panas, sekaligus mendorong sejumlah material ke orbitnya, sehingga menciptakan bulan. Bola yang sangat berkawah ini bergerak mengitari planet kita. Fenomena ini menyebabkan pasang naik dan pasang surut di bumi. Dengan besar lebih dari 1/4 ukuran bumi, bulan adalah satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan punya beberapa fase, misalnya bulan baru, bulan purnama, atau bulan sabit, serta kuartal pertama dan terakhir. Tapi mau seperti apapun bentuknya, kita selalu bisa melihatnya di langit malam dan terkadang bahkan di siang hari. Tapi bayangkan jika terbangun di malam hari dan melihat bulan kita terlihat agak berbeda. Bulan menjadi lebih cerah dan lebih besar? Agak sulit membedakannya, apalagi nyawamu belum terkumpul. Kamu pun kembali tidur tanpa menyadari bahwa alih-alih bulan, kamu baru saja melihat Merkurius. Dari dekat, planet yang paling dekat dengan matahari ini mirip dengan satelit alami kita. Permukaannya dipenuhi kawah bekas batuan luar angkasa. Ukuran Merkurius sekitar 2/5 bumi,
tapi masih agak lebih besar dibanding bulan. Jadi planet ini akan punya pengaruh yang lebih besar di bumi. Malam menjadi lebih terang, pasang naik makin tinggi, dan pasang surut bisa tebak lebih rendah. Benar. Siklus bulan, yaitu saat bulan atau lebih tepatnya Merkurius sekarang, perlu melewati sebuah fasenya menjadi 14 jam lebih singkat. Tapi secara keseluruhan, perubahan ini takkan punya dampak drastis bagi bumi. Terus, bagaimana kalau Venus? Bagaimana jika alih-alih satelit yang kita kenal, kita menukarnya dengan objek alami paling terang ketiga setelah matahari dan bulan ini? Venus sering disebut planet saudara bumi karena massa dan ukurannya hampir sama. Di langit kita, Venus akan sama besarnya dengan bumi yang dilihat oleh astronot Apollo dari permukaan bulan. Sang bintang fajar akan jauh lebih terang daripada bulan. Selain itu, planet ini memantulkan sinar matahari 6 kali lebih banyak. Plus, Venus akan menempati area yang setidaknya 16 kali lebih besar. Jadi malam di bumi akan seterang awal senja. Saat melihat Venus, kamu bisa melihat pola berputar samar-samar di lapisan awan putih kekuning-kuningannya. Venus tak akan menjadi satelit bumi. Kedua planet ini kemungkinan akan mengitari pusat massa bersama, dan orbitnya bakal sangat eksentrik, kayak aku. Tapi jika Venus bergerak dengan kecepatan yang sama dengan bulan sekarang, kedua planet ini akan saling bertabrakan dalam waktu dekat. Oke, coba ganti lagi sama yang lain. Kalau Mars menggantikan bulan di langit kita, kamu pasti akan menyadarinya. Tanpa teleskop, kamu tetap bisa mengagumi warna dan bintik-bintik gelap uniknya di permukaannya. Meski tidak melihat planet merah ini, kamu masih akan merasakan hal yang aneh. Ukuran Mars setengahnya bumi, tapi beberapa kali lebih besar dibanding bulan. Mengganti objek angkasa kecil dengan yang jauh lebih besar akan mengganggu keseimbangan yang rapuh di planet kita. Kalau kamu agak sial dan sedang berada di tepi laut saat Mars menggantikan bulan, kamu harus segera mengungsi. Ombak besar akan naik di lautan akibat pengaruh Mars. Ombak akan menghantam garis pantai layaknya tsunami besar. Mars akan memantulkan lebih banyak sinar matahari daripada bulan. Malam akan lebih terang. Lanskap terestrial akan punya warna merah yang menakutkan. Dan kamu bisa melihat keindahan gunung tertinggi di tata surya, Olympus Mons, lewat teleskop. Mars tidak cukup besar untuk mengubah orbit bumi secara dramatis. Namun seiring waktu, kedua planet ini mungkin akan mulai mengorbit satu sama lain, menciptakan sistem planet biner. Dan karena sekarang Mars sangat dekat, perjalanan ke sana bisa menjadi kenyataan. Oke, sekarang jangan tanggung-tanggung. Kalau Jupiter menggantikan bulan, bumi sebagai planet takkan ada lagi. Bumi akan langsung berubah menjadi bulan baru bagi planet terbesar di tata surya ini. Satu-satunya efek positif dari perubahan ini adalah kita bakal punya pemandangan langit yang indah. Jupiter puluhan kali lebih besar daripada bulan. Bola raksasa bergaris indah ini akan menutupi hampir seluruh cakrawala. Kalau kamu sempat menikmati pemandangan ini, kamu akan melihat awan kuning, coklat, merah, dan putih mengambang di atmosfer Jupiter. Sayangnya, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami dadakan. Mantel dan kerak bumi akan tertarik ke Jupiter, sehingga menghancurkan planet kita. Bumi akan meregang dan ditekan dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga permukaannya akan menonjol bolak-balik lebih dari 100 meter. Sayangnya, kecepatan bumi cuma 10% dari kecepatan yang dibutuhkan agar kita tetap berada di orbit Jupiter. Jadi planet kita yang lamban akan menabrak sang raksasa gas dalam waktu kurang dari sehari. Duh, ngeri tuh, jadi jangan nabrak ya. Sekarang, kalau Saturnus menggantikan bulan, pemandangannya wajib kamu lihat. Planet ini lebih dari 35 kali lebih besar dibanding bulan. Artinya, bola emas raksasa ini akan menutupi 18 derajat langit. Dan cincinnya akan membentang lebih jauh dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Hei, kalau kamu suka, kamu wajib kasih dia cincin. Bumi akan lebih jauh dari sang raksasa gas dibanding bulannya sendiri, Dion. Dan karena Saturnus jauh lebih kuat daripada planet kita, bumi yang akan berubah menjadi satelitnya, bukan sebaliknya. Sayangnya, kecepatan rotasi bumi takkan cukup untuk mengimbanginya, dan kemungkinan akan menabrak planet yang jauh lebih besar itu dalam 1 atau 2 hari. Tapi sebelum terbakar di atmosfer Saturnus, kita harus melewati cincinnya yang indah. Cincin ini terdiri dari potongan komet, asteroid, dan bulan yang hancur. Melewati puing-puing antariksa ini tidak mudah loh. Selain itu, planet kita harus menghindari bulan Saturnus yang jumlahnya ada 53. Tapi bagaimana jika bumi tidak jatuh dan berubah menjadi bulan ke-54 Saturnus?
Kalau begitu, tarikan gravitasi sang raksasa gas akan menyebabkan pergeseran tektonik besar-besaran di bumi. Kerak planet kita akan hancur sampai tidak ada yang tersisa. Ngeri juga nih. Uranus dan Neptunus sama-sama raksasa es. Kedua planet ini punya ukuran yang sama, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil daripada Saturnus dan Jupiter. Keduanya punya interior yang dingin, atmosfer yang dalam, dan warna yang mirip, yaitu hijau kebiruan yang sangat indah. Kalau salah satu dari planet ini menggantikan bulan, konsekuensinya akan sama. Jadi mari lempar koin dulu. Oke, hasilnya Neptunus yang akan kamu lihat di langit suatu hari nanti. Neptunus 14 kali lebih besar daripada bulan. Planet ini akan mirip balon udara panas warna biru terang di langit. Bukan cuma pada malam hari, tapi juga di siang hari. Neptunus akan terlihat 15 kali lebih besar daripada matahari. Jika semua tetap sama, gerhana matahari bisa terjadi sampai berabad-abad. Begitu matahari menghilang di balik tepi Neptunus, planet kita akan jatuh ke dalam kegelapan total selama 1,5 jam lebih. Massa Neptunus 17 kali lipatnya bumi, dan tarikan gravitasinya jauh lebih kuat. Jadi, planet kita akan berakhir sebagai satelitnya. Sekali lagi, bumi akan mengorbit Neptunus sedikit lebih jauh dari bulan terbesarnya sendiri, Triton. Oh iya, kemungkinan besar bumi bisa bertabrakan dengan objek antariksa ini. Tapi mari berasumsi kita cukup beruntung dan tidak berpapasan dengan satelit Neptunus. Meski begitu, masalah yang kita hadapi tetap banyak. Air pasang di planet kita akan 1000 kali lebih kuat daripada yang disebabkan bulan. Gaya gravitasi Neptunus takkan menghancurkan bumi, tapi akan memanaskan planet kita. Aktivitas seismik meningkat, memicu gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dan mungkin juga bikin internetmu jadi nge-lag. Yuk kemas semua pakaianmu, kamu akan pindah ke Merkurius. Misimu adalah mencari tahu apa yang harus kamu kenakan di sana supaya tetap nyaman. Nah, Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari di tata surya. Di sana lumayan panas, sekitar 430 derajat Celcius, atau 2 kali lipat suhu oven di dapurmu. Kamu perlu pakaian penangkal panas kayak gini. Bentuknya mirip aluminium foil buat manggang bebek. Permukaan berkilaunya yang hampir mirip cermin memantulkan sinar panas dan menjaga apapun yang ada di dalamnya biar enggak terpanggang, alias kamu. Pakaian ini dirancang untuk masuk ke jantung gunung berapi di bumi dan dapat menahan suhu hingga 800 derajat Celcius. Itu 2 kali lipat suhu di Khatulistiwa Merkurius. Oh, jangan lupa bawa tabung oksigen ya. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa bernapas di sana. Kamu juga harus mengikat barbel berat ke kakimu. Merkurius lebih kecil daripada bumi dan gravitasinya hampir 3 kali lebih lemah. Jadi, kamu harus menambah berat badanmu sampai hampir 3 kali lipat biar nyaman. Begitu malam tiba, udara di sana jadi super dingin. Jadi, kamu harus mengisi pakaian anti panasmu dengan insulasi. Tapi, insulasi saja nggak akan cukup buat menangkal dingin. Di sana 3 kali lebih dingin dibanding kutub utara. Selain itu, berbeda dengan bumi, atmosfer Merkurius nggak melindungimu dari radiasi matahari. Jadi, kamu harus memakai pelat besi tebal di bawah bajumu sebagai perlindungan. Tapi lebih baik lagi sih, kita pergi aja dari planet ini. Berikutnya adalah Venus. Meski disebut saudara kembarnya bumi, pemandangan di sini menakutkan. Ada padang pasir panas dengan gunung berapi dan awan yang sangat padat. Sampai-sampai kamu hampir nggak bisa lihat matahari di sini. Awan ini mengakibatkan efek rumah kaca. Jadi, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Sekitar 480 derajat Celcius. Tapi pakaian penangkal panas yang biasa nggak akan ada gunanya kali ini. Tekanan atmosfer di sini 92 kali lebih tinggi dibanding di permukaan bumi. Itu mirip kayak menyelam 920 meter ke dalam air. Jadi, udara di Venus akan meremukanmu. Untuk bisa bertahan, kamu butuh baju kedap udara berbahan titanium atau bahan kuat lainnya. Di bumi, kita menggunakan pakaian selam atmosfer kayak gini untuk menahan tekanan kuat di dalam air. Bisa dibilang, ini mirip kapal selam mini berbentuk tubuh manusia dan pakaian ini sudah dilengkapi tabung oksigen. Yap, udara di Venus bukan hanya enggak bisa dihirup, tapi juga beracun. Planet berikutnya adalah Bumi. Lihat saja keluar jendela dan putuskan sendiri pakaian apa yang akan kamu kenakan hari ini. Mari kita pergi ke satelit Bumi, Bulan. Beberapa orang sudah pernah ke sana dan mereka mengenakan pakaian antariksa yang lumayan besar. Yang paling penting adalah membawa tabung oksigen.
Tabung ini dipasang di dalam ransel bersama sistem penopang kehidupan. Meski dingin, di sana nggak ada atmosfer alias hampir hampa udara. Dan nggak ada partikel udara yang bisa mengangkat panas dari tubuhmu. Jadi, kamu nggak akan beku seketika. Pakaianmu sendiri harus kedap udara dan menjaga tekanan atmosfer di dalam. Makin rendah tekanannya, makin rendah pula suhu cairan bisa naik. Di luar angkasa, cairan dari tubuhmu bisa menguap dalam hitungan detik. Untuk mencegahnya, kamu harus memakai pakaian antariksa. Pakaian ini juga akan menyelamatkanmu dari radiasi matahari yang ganas. Bulan nggak punya perlindungan terhadap radiasi ini. Dan gravitasi di sini 6 kali lebih lemah dibanding di bumi. Jadi, kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi dan mengangkat beban 6 kali lebih berat. Coba tambah berat badanmu di sini supaya jalanmu nggak secanggung para astronot pertama. Perhentian berikutnya, Mars. Di musim kemarau, kamu bisa berjalan di sini dengan mengenakan celana pendek dan kaos biasa. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di sini cuma sekitar 35 derajat Celcius. Di musim dingin, kamu harus mengenakan sweater dan jaket hangat di sini. Mungkin butuh 2 lapis. Suhu rata-rata di sini sedikit lebih dingin dibanding titik terdingin di bumi. Tapi tekanan atmosfer di sini lumayan kecil, yaitu 170 kali lebih lemah dari yang biasa kamu rasakan. Coba ambil ketinggian pesawat komersial terbang di bumi, lalu kalikan 3. Kondisi ini sangat mirip dengan yang ada di Mars. Di sana dingin dan nggak ada oksigen untuk bernapas. Tanpa pakaian antariksa, kamu cuma bakal bertahan 2 menit di Mars. Jadi, kamu butuh pakaian antariksa kedap udara selama kamu ada di permukaan Mars. Para ilmuwan NASA sedang mempersiapkan generasi pakaian antariksa baru yang akan memungkinkan para astronot untuk memanjat, merangkak, dan membungkuk tanpa kesulitan. Kamu bakal ngerasa kayak atlet di permukaan Mars. Gravitasinya 3 kali lebih lemah dibanding bumi. Jadi, kamu bisa dengan mudah mengangkat hewan seukuran harimau di sana. Jangan lupa, pakaikan pakaian antariksa untuknya juga ya. Nah, ayo terbang melewati sabuk asteroid, lebih jauh ke luar angkasa, dan singgah ke Jupiter. Ini adalah planet terbesar di tata surya dan merupakan raksasa gas. Artinya, enggak ada permukaan padat, jadi kamu bahkan nggak bisa berdiri di sana. Meski secara hipotetis kamu bisa melompat ke dalam Jupiter, kamu cuma bakal terus jatuh jauh ke inti planet ini. Mari berandai-andai, kamu punya pijakan tepat di atas permukaan Jupiter. Hal pertama yang kamu rasakan adalah kekuatan gravitasinya, yang 2,5 kali lebih kuat. Kamu merasakannya menarikmu ke bawah, dan kamu hampir tidak bisa melompat. Jadi sebaiknya kamu memakai pakaian antariksa yang dilengkapi exoskeleton untuk menopang tubuhmu dan membantumu bergerak. Selain itu, di sana dingin sekali. Kamu akan merasakan udara dingin sekitar minus 145 derajat Celcius di permukaan awan raksasa gas ini. Bukan cuma itu, ada angin yang bertiup secara konstan juga di sana. Kecepatannya bisa mencapai 1450 km per jam. Hampir 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan pesawat komersial di bumi. Angin dingin semacam itu bakal langsung menarik panas dari tubuhmu. Jadi, pakaian antariksamu harus sangat tebal dan hangat. Namun, tekanan di bagian atas awan ini hampir mirip dengan di bumi. Secara teknis, kamu bahkan bisa melepas helm di sini andai ada cukup oksigen dan suhunya enggak terlalu dingin. Mungkin kondisi di Saturnus lebih baik? Ini juga planet raksasa gas. Kekuatan gravitasi di sini hampir sama dengan di bumi. Jadi, enggak ada yang menghambat gerakanmu. Kecuali pakaian antariksa besarmu itu. Di sini lebih dingin dibanding di Jupiter. Dan tekanan di sini sama dengan 5 meter di dalam air di bumi. Jadi, pakaian antariksamu bukan cuma harus membuatmu bisa bernapas dan tetap hangat, tapi juga menjaga gendang telingamu. Hei, pegangan erat-erat. Kamu baru saja tertiup oleh embusan angin dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam. Angin kayak gini lumayan sering muncul di Saturnus. Di bumi, angin kayak gini bisa menerbangkanmu dari satu sisi pantai Amerika Serikat ke sisi lainnya cuma dalam 2,5 jam. Satu-satunya cara untuk menghangatkan diri di sini adalah dengan lompat ke tengah planet. Makin dekat ke inti, makin hangat suhunya. Tapi tekanannya naik dengan sangat cepat. Dalam beberapa detik setelah terjun bebas, pakaian titanium paling kuat pun tetap akan hancur. Nah, akhirnya mari melangkah ke permukaan padat di Titan, bulannya Saturnus.
Ukuran Titan 1,5 kalinya bulan kita dan 80% lebih berat. Sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair dan batu. Tekanan di sini agak lebih tinggi dibanding bumi. Kamu akan merasa nyaman-nyaman saja kalau enggak terlalu dingin. Jarak Titan 9,5 kalinya jarak bumi ke matahari. Jadi, bintang raksasa kita hampir nggak bisa menghangatkan bulan ini. Udara di sini sebagian besar nitrogen, sama kayak di bumi. Tapi oksigen sama sekali nggak ada di sini. Jadi, kamu nggak akan bisa bernapas tanpa pakaian antariksa. Mungkin ada lautan besar di bawah permukaan Titan. Gravitasi Saturnus bikin inti bulan ini cukup panas sehingga esnya mencair. Selain itu, air ini pasti asin sekali. Jadi, bisa tetap cair bahkan pada suhu yang sangat rendah. Dua planet berikutnya adalah Uranus dan Neptunus. Uranus memegang rekor sebagai planet terdingin di tata surya. Suhu di sini sekitar minus 224 derajat Celcius. Jadi, bawalah pakaian luar angkasa paling hangat yang kamu punya ya. Diperkirakan kalau kamu melompat ke pusat Uranus, pada satu titik tekanannya menjadi sangat tinggi sehingga hidrogen bisa berubah menjadi kerak es. Dan kalau menyelam lebih rendah lagi, kamu bisa melihat inti berbatunya. Sementara itu, Neptunus memegang rekor sebagai pemilik angin terkuat di tata surya. Neptunus adalah raksasa es, kayak Uranus. Jadi, pakaian di sini sudah jelas, yaitu pakaian antariksa super hangat, tangki oksigen, dan sistem pemanas. Sejauh ini, kita belum punya pakaian antariksa yang akan membantu bertahan hidup di salah satu planet raksasa gas. Tapi, kalau kamu pergi ke inti Neptunus, suhunya akan terlalu panas, bahkan hampir sama dengan suhu permukaan matahari. Kamu lagi pengen diet secara kilat ya? Atau malah pengen nambahin berat badan dalam sekejap? Gak perlu diet atau olahraga kok. Aku punya cara terampuhnya. Yuk ikut aku melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kita terus melesat menuju pusat tata surya kita alias matahari. Pegangan kuat-kuat ya. Permukaannya gak padat sama sekali tuh. Yang ada cuma plasma cair panas. Buruan pakai baju anti panasmu dulu. Lalu berdiri di papan ini tepat di atas permukaan sang bintang yang sedang menggelegak. Di bumi beratmu 61 kg. Tapi kalau di matahari, bobotmu naik sampai sekitar 1633 kg. Setara dengan berat sedan kecil atau kuda Nil. Beneran, kurang lebih emang segitu. Dan penyebabnya adalah gravitasi. Makin besar dan padat suatu objek luar angkasa, makin kuat gaya gravitasinya. Dan badanmu juga akan terasa semakin berat. Bobot matahari 99% dari massa seluruh tata surya. Tapi selain bintang ini 333.000 kali lebih berat dari bumi, ukurannya juga jauh lebih besar. Maka gravitasinya menjadi 27 kali lebih kuat di permukaan matahari. Di sini, kamu nggak bisa berdiri tegak karena tubuhmu tertarik oleh gravitasi ke arah bawah. Dan meskipun di bumi kamu sanggup mengangkat beban tubuhmu yang seberat 61 kg, di sini kamu cuma bisa ngangkat labu kecil. Selisihnya jauh juga ya. Kita lanjut ke Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Suhu di sini sangat panas, kurang lebih 2 kali lebih panas dari suhu maksimum oven. Kamu langsung melompat ke permukaan Merkurius yang berbatu-batu, lalu mengukur bobotmu. Angka yang tertera cuma 23 kg, padahal biasanya beratmu sampai 61 kg. Merkurius hampir 17 kali lebih kecil dari bumi, tapi inti dan keraknya sangat padat. Jadi gravitasinya cuma 2,5 kali lebih lemah dari planet kita. Artinya, di permukaan Merkurius, kamu bisa melompat 2,5 kali lebih tinggi. Tubuhmu juga terasa jauh lebih kuat. Malahan, kamu bisa mengangkat gorila bongsor. Kalau mau ngajakin gorila lompat-lompat di Merkurius, jangan lupa pakein juga baju luar angkasanya ya. Saat malam hari, suhu di Merkurius langsung berubah drastis menjadi dingin. Bahkan bisa ngedrop sampai 3 kali lebih rendah dari suhu kutub utara. Oke lah, daripada kedinginan di sini, mending kita pindah aja. Kita udah sampai di Venus. Duh, baunya nggak nahan banget. Udara Venus banyak mengandung sulfur dioksida. Baunya mirip banget kayak di dekat gunung berapi di planet kita. Kamu kembali naik timbangan dan beratmu menjadi 55,3 kg. Hampir sama dengan bumi. Pantesan, Venus kan kembarannya bumi. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi dan cuma 20% lebih ringan. Jadi, gravitasinya juga hampir sama.
Tapi planet ini nggak bisa ditinggali karena suhunya paling ngebul di seluruh tata surya kita. Dan tekanan atmosfer di permukaannya 92 kali lebih kuat dari bumi. Tekanan yang sama bisa kamu rasain saat menyelam 914 meter di bawah air di bumi. Tanpa peralatan khusus, tubuhmu akan hancur. Baju luar angkasamu terbuat dari titanium untuk menahan tekanan serupa, sama seperti setelan atmosfer untuk melakukan penyelaman laut dalam. Dan beratnya sekitar 376 kg atau setara dengan bobot sepeda motor yang kamu gendong. Makanya, di sini tubuhmu akan terasa lebih lemah daripada di bumi. Selanjutnya, kita terbang ke tempat asal kita, atau tepatnya menuju bulan. Satelit alami kita ini sudah beberapa kali ditapaki oleh para astronot. Kamu pernah lihat cara jalan mereka di permukaan bulan kan? Kelihatan kaku dan kayak mau jatuh. Penyebabnya karena gravitasi bulan 6 kali lebih lemah dari bumi. Berat badanmu yang tadinya 61 kg akan berubah menjadi 10 kg. Waduh, berarti tubuhmu cuma seberat keranjang belanjaan tuh. Tapi untungnya, kamu jadi bisa mengangkat beban yang beratnya 6 kali bobot tubuhmu. Kamu bisa menggulingkan mobil atau mengangkat kuda poni. Dan bahkan bisa mengangkat rover bulan yang terbengkalai pada misi bulan sebelumnya. Astronot Alan Shepard sempat memukul bola golf di permukaan bulan. Dan berat satu bola golf itu maksimal cuma 15 gram. Wah, pakai aja kekuatanmu ini untuk membersihkan barang-barang yang ditinggalkan manusia di sini. Gimana? Kamu mau nggak? Cuma sekitar 250 ton kok. Termasuk rover, prop luar angkasa yang udah rusak, modul bulan, bola golf, dan lain-lain. Tapi udahlah, biarin aja. Mending kita pindah ke Mars. Kamu udah jadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di permukaan planet merah ini. Tapi kamu perlu ngukur berat badanmu dulu pastinya. Wah, 22,7 kg. Hampir 3 kali lebih ringan dari bobotmu di bumi. Berarti saat ini tubuhmu lebih ringan dari kapibara, hewan pengerat besar dari Amerika Selatan. Semua ini dipengaruhi oleh Mars yang 50% lebih ringan dan 10 kali lebih kecil dari bumi. Dan karena gravitasinya lebih lemah, tubuhmu jadi 3 kali lebih kuat. Kamu bisa menggendong 2 temanmu sekaligus. Tapi gravitasi seperti ini sebetulnya membahayakan kita. Manusia terobsesi pengen tinggal di Mars, tapi otot kita terbiasa dengan gravitasi bumi yang konstan. Fungsinya nggak akan sebaik itu saat kita berada di planet merah, sehingga para astronot akan rentan mengalami masalah kesehatan. Sebagai solusi, mereka perlu berolahraga setiap hari atau mengikatkan barbel ke tubuh mereka agar lebih berat. Minimal mereka perlu membawa 10 barbel yang masing-masing seberat 10 kg untuk mendapatkan berat badan seperti semula. Jangan lupa mampir dulu ke Jupiter. Raksasa gas ini nggak punya permukaan yang padat. Di situ cuma terlihat awan padat. Jadi sebaiknya naik ke papan kayak tadi lagi. Berat Jupiter 317 kali lipatnya bumi. Jadi gravitasinya juga jauh lebih kuat. Timbanganmu memperlihatkan angka 154 kg. Jauh lebih berat dari bobotmu di bumi. Di sini, kamu kesulitan berdiri sambil memakai baju luar angkasamu. Tubuhmu terasa sangat lemah, dan berat maksimum yang bisa kamu angkat di sini cuma 27 kg, atau setara dengan 1 ekor anjing husky. Kita pindah lagi. Kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Kamu langsung menimbang tubuhmu, dan ternyata muncul angka 8,2 kg. Gravitasi di sini sangat lemah, sehingga berat badanmu cuma seenteng patung kurcaci di taman. Di sini, kamu lebih gampang mengangkat beban seberat 454 kg, alias setara dengan berat kuda atau piano besar. Di bumi, kamu akan bisa menggulingkan bus sekolah atau mengangkat mobil kecil di atas kepala dengan kekuatan yang sama. Tapi kalau kamu lagi gabut banget, kita lanjut ke Saturnus, raksasa gas lain. Jangan lupa pegangan. Kecepatan angin di sini bisa mencapai 1770 km per jam. Angin sengebut ini bisa menerbangkanmu keliling Indonesia cuma dalam 3 jam. Ayo ukur dulu berat badanmu. Oh, 65,3 kg. Sedikit lebih berat dari bobotmu di bumi. Makanya, tubuhmu jadi mulai lemes kan? Udah mirip kayak baru latihan intensif di gym. Sampai di satelit Saturnus, Titan. Kayaknya sih kamu akan betah tinggal di sini karena tubuhmu akan jadi sangat kuat seperti atlet angkat besi beneran. 1 kali angkat saja, kamu bisa menggendong 7 orang dewasa sekaligus atau malah 1 hiu putih besar. Awas loh, hati-hati sama giginya.
Di sini, bobotmu cuma 7,7 kg atau seberat kucing rumahan. Ya, mungkin kucing rumahan versi agak gembul sih. Uranus adalah planet terdingin di tata surya kita. Suhunya 10 kali lebih dingin dari freezer. Timbanganmu memperlihatkan angka 54 kg. Di sini, kamu bisa ngangkat roda truk loh, bukan main. Kita udah sampai di planet terakhir di tata surya nih, Neptunus. Planet ini 17 kali lebih berat dari bumi dan 4 kali lebih besar. Angin paling kuat yang pernah tercatat bertiup di permukaannya. Di timbanganmu tertera angka 68 kg. Beda tipis dari bobot aslimu, tapi beratmu akan sama aja kalau di permukaan bumi kamu juga mengangkat satu barbel. Gimana kalau kita lanjut menuju objek luar angkasa yang lebih unik? Contohnya, bintang neutron. Bintang ini merupakan salah satu objek terberat dan terpadat di alam semesta. Bobotnya kurang lebih sama dengan matahari, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Tapi objek luar angkasa ini punya permukaan padat, jadi kamu bisa mendaratkan pesawat luar angkasamu di sini. Berat dan kepadatan bintang neutron membuat gravitasinya sangat kuat. Beratmu yang cuma 61 kg di bumi akan berubah menjadi 862 kali 10 pangkat 10 kg. Di bintang neutron, tubuhmu akan gepeng. Kamu bahkan gak akan bisa ngangkat korek api. Berat jarum jahit biasa aja bisa sampai 140.000 ton atau setara dengan 2.000 pesawat Boeing 737. Selanjutnya, kita beralih ke lubang hitam. Tapi berat badanmu akan sulit diukur. Lubang hitam merupakan objek terpadat dan terberat di alam semesta. Letaknya di pusat galaksi, dan beratnya bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lipatnya matahari. Saking beratnya, lubang hitam bisa membelokkan ruang dan waktu. Begitu masuk ke medan gravitasinya, kamu nggak akan bisa lolos lagi. Dan gaya gravitasinya akan semakin kuat setiap kali kamu mendekati pusatnya. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam, lalu merentangkan lenganmu ke depan, gaya yang mempengaruhi jemarimu akan jauh lebih kuat daripada yang menarik sikumu. Dan tanganmu akan memanjang seperti spaghetti. Berat badanmu udah nggak kehitung lagi, dan kekuatanmu amat sangat kecil. Jangan harap kamu bisa ngangkat satu atom atau foton cahaya. Oke, udah cukup ya. Yuk, kita balik lagi ke bumi. Saat kamu sedang melayang-layang di ruang angkasa, gak akan ada yang bisa mendengar bisikan, ucapan, atau bahkan jeritan histerismu di dekat asteroid raksasa yang melesat ke arahmu. Gak cuma karena kamu jauh dari bumi, tapi suara hanya bisa merambat melalui medium. Sederhananya, suara merupakan getaran molekul dan atom melalui medium, seperti air atau udara. Saluran telinga kita kemudian akan menangkap gelombang suara dan menyalurkannya ke gendang telinga. Getaran yang kita terima diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian otak bisa memahaminya. Frekuensi suara yang bisa kita dengar berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz dan lajunya 4 kali lebih cepat saat merambat di air karena molekulnya lebih berdekatan daripada di udara. Tapi, suara juga akan merambat lebih cepat melalui baja daripada air dan udara. Suara alami terkeras yang pernah terjadi di bumi dihasilkan dari gunung meletus. Meski nggak tahu pasti, para ilmuwan yakin kalau erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883 merupakan suara terkeras yang pernah didengar oleh manusia. Gunung ini meletus dengan kekuatan dahsyat, menghancurkan pulaunya, dan melepaskan 20 juta ton belerang ke atmosfer. Letusannya bahkan masih bisa terdengar dari jarak 4.800 km atau sejauh jarak dari New York ke Irlandia. Jenis suara bisa bermacam-macam, tapi kita paling sering mendeteksinya sebagai bentuk tekanan gelombang yang merambat melalui udara. Laju suara akan lebih lambat saat merambat melalui gas berat dan udara dingin. Tapi lajunya ini akan semakin cepat saat melalui gas ringan seperti helium. Di ruang angkasa nggak ada air dan udara, sehingga suara nggak punya medium yang dilaluinya. Atmosfer kita terdiri dari 10 septiliun atom, jumlah yang sangat banyak agar suara bisa merambat. Tapi di ruang angkasa cuma ada 10 atom per meter kubik areanya. Berarti di atas sana sangat hampa dan sunyi. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Alam semesta kita sudah berumur 10 sampai 20 miliar tahun dan terbentuk oleh ledakan dahsyat atau Big Bang. Ledakan ini nggak terjadi sekali aja dan di satu tempat, melainkan ruang angkasa bermunculan di seisi semesta. Dulu alam semesta berwujud mirip bola plasma panas dan jauh lebih tebal daripada sekarang, sehingga bisa dilalui suara.
Saat terbentuk, alam semesta menghasilkan gelombang kejut. Dan gelombang kejut ini menghasilkan gemuruh kosmis yang terdengar jauh lebih dalam daripada suara yang bisa kita tangkap. Inilah suara pertama yang dihasilkan alam semesta kita saat masih terbentuk. Para ilmuwan telah mengubahnya menjadi versi yang bisa kita dengar. Lama-lama, alam semesta juga meluas. Dan saat ini, alam semesta kita jauh lebih besar, lebih hampa, dan lebih sunyi. Nah, bagus dong. Kalau suara bisa merambat lancar di ruang angkasa, kita akan bisa mendengarkan ledakan nyaring, bunyi berisik, rintihan, dan suara lain yang dihasilkan oleh benda langit. Matahari juga nggak diam loh. Di situ terjadi getaran yang dihasilkan oleh gelombang, erupsi, dan aktivitas lain. Matahari menghasilkan banyak sekali energi bunyi. Wujudnya seperti denyut jantung yang berdetak pelan. Dengan fenomena ini, para peneliti bisa mengamati proses terjadi di dalam matahari serta memahami lapisannya. Kalau saja kita bisa mendengar langsung suaranya, seakan-akan seperti ada jackhammer setiap waktu. Jika kamu dan temanmu menapaki di permukaan bulan, kalian gak akan bisa saling mendengar. Di sana gak ada udara dan suara, tapi bulan masih bisa menghasilkan suara. Saat pesawat luar angkasa pertama kali mendarat di bulan, tabrakannya kemudian menimbulkan gempa bulan. Para ilmuwan bisa mengukur getaran yang melewati bulan untuk mencari tahu struktur dalamnya. Mereka kemudian bisa tahu kalau getaran yang dihasilkan rupanya bisa bertahan lama, bahkan lebih lama daripada getaran di bumi. Gempa bulan ini seakan-akan menghasilkan bunyi lonceng. Saat ada gempa bumi, kelembapan tanahnya berfungsi seperti spons. Materi ini menyerap energi gelombang yang menyebar sampai efeknya berakhir. Karena itulah air bisa menghentikan gempa bumi. Permukaan bulan sangat kering, lebih mirip seperti batu padat. Meski kekuatan gempanya nggak seberapa, di sana nggak ada air yang bisa menghentikannya. Akibatnya, getaran gempa ini terus berlangsung sampai lama. Batu padat juga bisa menghentikannya sih, saat getarannya juga berhenti. Oke deh, yuk kita cari tahu proses terdengarnya suara di planet lain. Neptunus, Uranus, dan Saturnus sebagian besarnya terdiri dari helium dan hidrogen. Gas ini lebih ringan daripada atmosfer bumi. Jadi, suaramu di sana akan bernada lebih tinggi. Tapi, tiap planet punya lapisan yang bisa menghasilkan suara berlainan. Di Neptunus sangat suram. Di Uranus ada awan metana beku, terbuat dari gas dan punya partikel es di atmosfernya. Saturnus, raksasa gas yang diterpa badai dahsyat. Cuma satelit terbesar Saturnus, Titan, yang diketahui memiliki atmosfer. Dan atmosfer di sana lebih tebal dari atmosfer bumi. Kondisinya juga sangat dingin dan dihujani metana cair. Pada tahun 2005 lalu, para peneliti mengirim pesawat luar angkasa Huygens yang berhasil merekam audio suara angin yang memukau, tapi jaraknya miliaran kilometer dari Titan. Kalau berada di sana, kemungkinan kamu bisa mendengar suara yang mengingatkanmu pada air terjun. Padahal, sebetulnya suara itu dihasilkan oleh metana cair yang mengalir. Yuk, pindah ke Jupiter. Jupiter nggak memiliki permukaan padat juga. Planet ini terbuat dari gas yang semakin dalam juga semakin padat, dan wujudnya semakin cair. Tiap lapisannya menghasilkan suara yang berbeda. Jupiter sebenarnya cukup berisik dan punya suara unik. Planet ini menghasilkan badai radio kuat dengan petir dahsyat. Saat di sana, kamu akan mendengar gemanya yang terus memantul. Mars, atmosfernya jauh lebih tipis daripada atmosfer bumi. Artinya, planet ini nggak punya cukup molekul agar bisa dilewati suara. Anginnya bisa cukup kencang, seperti badai di bumi. Tapi di atas Mars, rasanya seolah-olah cuma sepelan angin sepoi-sepoi. Tapi, kamu nggak akan mendengar gemuruh badainya. Kamu mungkin akan mendengar debunya saat terangkat dan menabrak baju astronotmu. Di atmosfer yang tipis itu, suaramu akan jauh lebih sunyi, dan itu tak akan merambat jauh. Mungkin orang di sebelahmu berteriak, tapi kamu tak akan mendengar apa-apa. Udara berdensitas rendah biasanya membuat suara kita terdengar sangat tinggi. Tapi suhu dingin, seperti di Mars, memperlambat suara sehingga akan lemah lagi. Suaramu di sana akan terdengar agak jauh dan samar. Dan bayangkan mendengarkan alat musik seperti gitar atau piano di sana, seperti melodi redup dari mimpi. Suara di Venus kebalikan dari Mars. Venus memiliki atmosfer yang padat, jauh lebih padat daripada atmosfer kita, seperti antara air dan udara. Di sana, kamu akan mendengar suara seperti saat kamu di bawah air.
Lingkungannya agak berbeda dengan suhu 482 derajat Celcius dan 100 ton tekanan atmosfer. Tapi anggap saja kamu memiliki baju astronot ajaib yang mencegahmu hancur atau terbakar. Saat di Venus, kamu akan mendengar guntur. 40 tahun lalu, pesawat antariksa berhasil mendarat di permukaannya dan berjalan hampir 1 jam sebelum mati. Pesawat itu mendengar suara angin kencang yang menakjubkan. Jika kamu bicara di Venus, pertama-tama suaramu akan memiliki nada rendah karena atmosfer yang padat. Tapi, suaramu akan semakin tinggi karena udara panas meningkatkan kecepatan suara. Itu akan berubah-ubah dan teredam suara guntur di sekitarmu. Merkurius adalah planet batu tanpa atmosfer, jadi berdiri di permukaannya dan bicara akan seperti mencoba bicara sambil mengapung di ruang angkasa. Sia-sia. Itu hampir seperti kondisi hampa udara yang akan membuatmu berpikir Merkurius tak memiliki suara sama sekali. Tapi, kamu masih bisa mendengarnya meski bukan di udara. Bebatuan, tempelkan telingamu di permukaannya. Mungkin gempa Merkurius akan datang. Alam semesta adalah tempat yang terhubung oleh cahaya. Cahaya bisa merambat kemanapun dari titik manapun di ruang angkasa, tapi tidak dengan suara. Jadi, kita tak hanya memiliki planet yang mendukung kehidupan, tapi juga memberikan beragam suara. Bahkan, tanpa kita, tempat ini tak akan sunyi. Angin sepoi-sepoi dengan lembut membelai puncak pohon, gempa bumi, gunung berapi, gurun, laut dengan ombaknya di permukaan, dan suara menyeramkan di kedalaman. Di atas sana, misteri yang sunyi, tapi di bawah sini, keajaiban. Kamu sedang duduk di kursi pesawat menuju konferensi astronomi penting saat matamu menangkap objek besar di luar jendela yang menghalangi cahaya matahari. Kopi di mulutmu seketika muncrat, dan penumpang lain ikut terpana menatap keluar. Objek itu punya cincin mirip Saturnus. Dan gara-gara kejadian ini, pesawatmu yang tadinya terbang ke Jepang malah mendarat di California. Setelah turun dari pesawat, kamu menatap ke langit lagi. Sejumlah objek mirip planet raksasa melayang-layang di atas sana. Orang-orang di sekitarmu mulai mengambil foto sambil keheranan. Tiba-tiba, bola api besar jatuh di dekat bandara. Mereka semua langsung kelimpungan mencari tempat berlindung. Dan untungnya, objek itu jatuh di tengah landasan. Jadi nggak memakan korban jiwa. Meski begitu, landasan pacu di situ menjadi rusak dan nggak bisa mendaratkan pesawat. Mereka semua saling berhimpitan agar tetap merasa aman. Tak lama kemudian, objek lain mulai bermunculan di langit. Komunikasi langsung mati dan terputus karena objek besar ini telah menghancurkan semua satelit. Menurut beberapa peneliti yang kebetulan ada di situ, objek ini merupakan planet dari tata surya yang jaraknya sejauh bulan. Merkurius dan Venus kelihatan kecil seperti satelit, tapi Saturnus berukuran paling jumbo di langit kita. Setelah kamu mengungkapkan identitasmu sebagai astronom, para peneliti itu malah mengajakmu untuk ikut dalam perjalanan menuju Antartika, tepatnya menuju stasiun observatorium di Kutub Selatan. Mereka perlu bantuan astronom untuk menyingkap misteri ini. Kamu pun mulai naik kapal menuju Antartika dan mengikuti koordinat yang ditentukan. Gelombang lautnya kok kuat banget ya. Padahal gak ada badai dan matahari bersinar cerah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, kamu sampai di pantai benua Antartika. Kemudian kamu melanjutkan perjalanan dengan naik mobil salju menuju stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott. Di tempat ini, kamu dan timmu akan mendalami fenomena yang terjadi. Tapi rupanya, kamu gak mengantisipasi cuaca ekstrim di sini, meskipun di pertengahan tahun. Sesampainya di stasiun tujuan, kamu langsung disambut oleh rekanmu yang berlarian sambil membawa dokumen. Mereka terus nyerocos soal planet yang mengorbit atmosfer kita. Sesaat kemudian, kamu sudah tiba di ruang konferensi, dan ketua peneliti langsung menjelaskan persoalannya. Satu persatu planet di tata surya kita mulai mepet ke bumi sampai sejajar dengan bulan. Tapi mereka belum bisa menjelaskan penyebab dan prosesnya. Venus telah sampai terlebih dulu. Kemudian disusul Saturnus yang makin dekat. Jarak bulan kurang lebih sejauh 386.000 km dari bumi. Satelit alami kita ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra dengan gaya gravitasinya. Pasang surut air bisa diamati karena densitasnya lebih rendah dari daratan. Saat terjadi pasang naik, bumi tertarik menuju bulan. Planet lain terus saja mendekati bumi dan gaya gravitasinya menjadi kacau balau.
Beberapa jam lagi, jarak Saturnus akan sejauh bulan kita. Kamu langsung menuju teleskop besar untuk mengamati semua planet itu. Pesawat dan helikopter gak bisa terbang dengan lancar karena gak punya teknologi radar yang mumpuni. Oh, lihat tuh, Mars juga makin mendekat. Kamu diberitahu kalau gelombang pasang semakin sering terjadi dan sejumlah negara kepulauan mulai tenggelam. Untungnya, para penduduk sudah dievakuasi terlebih dulu. Bersamaan dengan Mars yang mendekat, Neptunus juga ikut merapat. Semakin lama, gravitasi bumi semakin fluktuatif. Kamu melaporkan temuanmu ini ke ketua peneliti dan agar bisa bertahan hidup, kamu harus segera membuat bunker. Lokasinya harus jauh dari laut dan samudra, serta bisa memuat banyak orang sebelum planet lain ikut-ikutan mepet ke bumi. Sekelompok insinyur pun tiba di lokasi dan segera membangun bunker. Bunker yang dibuat semalaman ini mulai dijejali banyak orang. Setelah beberapa saat, planet yang merapat semakin banyak. Mars dan Neptunus telah menempati posisinya bersama Merkurius, Venus, dan Saturnus. Pluto dan Uranus mulai bisa diamati dengan mata telanjang karena keduanya juga ikut mendekat. Gaya gravitasi bumi semakin gak terkontrol. Salju di gurun Antartika tetap mengambang selama beberapa detik tiap kali permukaannya diinjak. Lompatanmu bisa jauh lebih tinggi. Malam harinya juga nggak sepekat biasanya. Cahaya matahari yang terpantul dari seluruh planet lebih kuat dari cahaya bulan. Akibatnya, satelit alami kita ini jadi sangat redup. Setelah kamu amati lagi, kumpulan komet dan meteorit berterbangan di dekat atmosfer kita. Sebagiannya juga menabrak Mars dan Neptunus. Kita bisa menyaksikan semua fenomena ini dari bumi. Puing-puing ruang angkasa juga mulai memasuki atmosfer bumi. Tapi kok aneh ya, semua planet malah mengorbit Saturnus. Setelah ngecek perhitunganmu, kamu bisa tahu kalau posisi semua planet telah sejajar dengan orbit Saturnus. Karena massa planet ini paling berat di antara semua planet di tata surya kita. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan ukurannya bervariasi. Ada yang sebesar bus, ada juga yang sekecil kerikil. Dan semua material ini terlontar ke planet lain, kemudian bikin kondisinya jadi kacau. Pergeseran orbit yang awalnya nggak terasa, kini semakin kuat. Kemudian disusul dengan gempa dan gunung meletus. Orang-orang mulai berkemas dan bersiap kabur. Antartika mulai banyak gunung berapi yang tertimbun di bawah es beku. Ada yang tersembunyi di bawah tanah, ada juga yang menyembul di atas permukaan tanah. Gaya gravitasi Saturnus jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi di bulan. Makanya, inti dalam bumi meningkatkan reaksinya, kemudian memicu gempa dan letusan gunung berapi. Mereka kelihatan sangat buru-buru, lalu bergegas menuju helikopter yang akan membawa mereka ke Afrika Selatan. Helikopter ini punya jalur langsung tanpa radar pemandu. Akhirnya, kamu sampai di Afrika Selatan yang sebagian besarnya tertutup air. Helikopter itu mendaratkanmu di tengah-tengah benua Afrika. Kemudian, kamu menyusuri gurun Sahara. Hamparan gersang tanpa pepohonan ini akan jadi tempat teramanmu. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa lihat planet lain juga mendekat. Oh, ada Jupiter tuh, planet terbesar di tata surya kita. Ukuran bumi cuma akan sebesar buah anggur, kalau saja Jupiter sebesar bola basket. Planet ini terus melesat. Planet lain termasuk Saturnus seketika menyingkir untuk memberi jalan. Kamu meneruskan perjalananmu menuju Sahara, meski harus menempuhnya sampai berhari-hari kalau kamu naik mobil. Di siang hari, langitnya terlihat gelap karena sebagian besar planet menghalangi sinar matahari. Wah, akhirnya kamu sampai di gurun Sahara bersama peneliti lain. Ajaibnya, seluruh kota di situ telah dibangun cuma dalam 1 bulan, saat planet-planet itu mulai muncul. Kamu duduk di ruanganmu sambil menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, Jupiter menembus atmosfer dan menutupi seluruh planet kita. Tapi, bumi mulai berputar mengitarinya. Perputarannya lebih cepat daripada saat mengorbit matahari, karena ukuran Jupiter lebih kecil. Tapi, karena ukuran Saturnus juga jumbo, bumi terus-terusan terlempar ke orbit planet lain layaknya bola yang dioper. Akibatnya, gaya gravitasi di bumi terus berubah. Gelombang pasang semakin kuat dan gunung berapi meletus di mana-mana. Karena inti bumi semakin panas, suhu di permukaannya juga berubah. Selain itu, sinar matahari semakin redup dan kebanyakan tanaman sulit bertahan hidup. Hasil bumi pun makin sulit tumbuh dengan bantuan sinar matahari alami, dan manusia mulai beralih ke pencahayaan buatan dan rumah kaca.
Perjalanan udara dan ruang angkasa nggak bisa dilakukan. Stasiun luar angkasa internasional rusak parah, begitupun dengan satelit yang mengorbit ruang angkasa. Akibatnya, ponsel dan internet nggak berfungsi lagi. Gravitasi juga makin kacau. 6 bulan kemudian, umat manusia mulai bisa hidup secara normal. Tapi banyak hal yang telah berubah. Lamanya sehari nggak lagi 24 jam, dan seminggu nggak lagi 7 hari. Jumlah hari dulunya dihitung berdasarkan fase bulan. Lamanya 1 bulan merupakan seluruh fase dari bulan sabit sampai purnama. Dan satelit alami bumi ini telah hilang bersamaan dengan planet di tata surya yang makin semrawut.